Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Elma Rosana kembali hadir di episode liputan khusus kali ini. Di episode ini saya berkesempatan untuk menemani seorang ketua DPRD Kabupaten Kudus dalam berkegiatan. Sebagai wakil rakyat, apa saja agenda beliau hari ini? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di liputan khusus. Tim liputan khusus kali ini berkesempatan mengikuti kegiatan Ketua DPRD Kudus, Mas An. Mulai dari penyembelihan hewan kurban bersama masyarakat, sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai di dua lokasi berbeda, dan terakhir, rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap peran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021. Pertama diawali dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban yang digelar di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus. Sebagai Ketua DPRD yang juga merangkap Ketua DPC PDI Perjuangan, Mas An memimpin jalannya prosesi penyembelihan kurban. Hewan kurban berupa 1 ekor kerbau dan 11 ekor kambing disembelih secara gotong royong oleh warga. Proses pencucian, pemotongan, dan pendistribusian juga dilakukan oleh warga. Usai kegiatan penyembelihan hewan kurban, Ketua DPRD Kudus Mas An melanjutkan kegiatannya menuju lokasi sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai. Ada 2 agenda sosialisasi perundang-undangan cukai, di mana keduanya berada di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kudus. Kegiatan pertama sedikitnya 200-an warga dari komunitas yang ada di masyarakat, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat hadir dalam acara ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, terkait di dalam penggunaan cukai ini diatur dengan regulasi-regulasi yang tentunya memasuk kita di dalam sebagai eksekutor di dalam penggunaannya. Silpa masih banyak. Kenapa tidak digunakan silpa itu? Kok sampai silpanya masih banyak? Karena peruntukannya susah. Kalau diperbolehkan untuk infrastruktur ya semua selesai, karena Jalan Kudus ada pusat semua. Maka pada PMK nomor 222 2017, PMK nomor 7 2020 itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Separuhnya bisa. Selanjutnya ini kita 174, berarti 90 miliar bisa untuk infrastruktur. Di tahun 2001 di 2022 PMK-nya berubah menjadi PMK 206. PMK 206 bisa tidak untuk infrastruktur? Tidak bisa. 50% untuk BLT, bantuan langsung tunai. Sekarang ya untuk infrastruktur tidak boleh, tapi diganti BLT. Di 2022 hampir sama. Kalau yang di 2021 pakai PMK 206 itu masih bisa untuk kita ternak di petani. Dan sekarang tidak ada. BLT yang 2021 50% sama dengan BLT yang 2022. Tapi untuk alokasi kesehatan ya di 21 25%, sekarang menjadi 40%. Tapi peruntukannya kita mana agak susah. Makanya secara detail nanti akan kita paparkan biar Bapak Ibu tahu semua. Apa sih penggunaan dana cukai itu apa saja? Biar tahu. Makanya Bapak Ibu hari ini kita paparkan next. Mengapa pembangunan infrastruktur Kudus tahun 2020 dan 2021 belum maksimal? Next. Ketua DPRD Kudus hadir untuk mendukung kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang cukai yang digelar pemerintah Kabupaten Kudus. Sebagaimana diketahui,
Kabupaten Kudus memiliki perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tertinggi di Jawa Tengah di tahun 2022, yakni sebesar 174,2 miliar. Masyarakat perlu tahu pemanfaatan dana sebesar ini. Mas An menegaskan pada masyarakat bahwa pemanfaatan dana bagi hasil cukai tak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi tentang cukai tadi sudah disampaikan Pak Bupati. Sama paham ya? Intinya di cukai sepeda iso dibangun dahan. Tahun 2000 biro kemarin itu saya bersama Pak Bupati, ayo Mas, warna ini Menteri Keuangan. Ini jiwa nolnya betul. Jadi kanggo masyarakat rawan lapor. Terus warna ini kok. Sanksinya waktu itu hanya dikurangi 15%. Jadi transfernya dikurangi 15% atau penundaan transfer. Waktu itu sanksinya ringan. Wes maneni ae. Daripada untuk duit akeh tapi ora kena digawe apa-apa. Wes maneni lah sing penting kanggo masyarakat itu bisa ikut menikmati. Pikiran saya begitu. Diseneni Menteri Keuangan ya kabeh merapati kenal. Nggih napa mboten? Merapati kenal diseneni kan yo paling lewat surat. Kan tidak ada pelanggaran secara hukum betul wonten. Hanya penundaan transfer atau pengurangan. Sanksinya waktu itu. Nah, terima dikurangi 15%, duit 200 miliar kecil apa-apa. Panen ini, saya begitu sama Pak Bupati. Pak Bupati ya terus melu panen. Tapi bulan berikutnya dihancam. Nah, itu jeng melanggarnya orang tak kei, kita ngono ancamannya. Wah, orang wani ra bro. Ora dikit blas atau dicukai kacau. Hari ini orang kita untuk BLT, untuk apa itu namanya jam kerja, untuk pelatihan, untuk kesehatan masih bisa, termasuk sosialisasi seperti ini. Sosialisasi juga seperti ini adalah rangka, ya ibaratnya mendekati apa ya? Bagaimana sosialisasi ini masyarakat ben orang melanggar penggunaan dana cukai, penggunaan cukai. Misalnya tuku rokok ya nggak tuku rokok yang ilegal. Faktanya menurut penegak hukum Kudus tidak ada kasus pelanggaran cukai yang ono tanggo wilayah. Jadi artinya bahwa sosialisasi cukai ini berhasil karena tidak ada pelanggaran tentang cukai. Selanjutnya, sosialisasi ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, tempat dan lain sebagainya, kelulusan yang memang yang masih protokol kesehatan ini. Terus walaupun hari ini menurut saya kami berupaya maksimal untuk dandani jalan secukupnya sesuai dengan kemampuan daerah. Maksimal kita, tetapi duitnya lah, ya motor motor 75, ameh digas ke Jupiter ya lah iso. Karena memang kahanannya budget baru masih untuk penanganan COVID. Tahun 2022 ini desa pun sama, kabupaten sama. Desa itu dana desa 40% masih digunakan untuk BLT. Kabupaten pun sama. Maka kita doakan bersama nanti agar tahun 2023 sudah tidak ada BLT, dana desa pun juga sudah tidak ada BLT, semuanya kembali untuk pembangunan infrastruktur. Ben jalan sing elek malah apik, ben lampu sing mati malah urip malih. Ngoten nggih. Sebagai pejabat politik, dalam setiap kunjungannya pada masyarakat, Ketua DPRD Kudus Mas An seringkali menyelipkan pesan jelang pemilu 2024 yang akan digelar secara serentak.
Dalam sosialisasi ini, Mas An juga menyelipkan pesan pada masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan tak mudah terprovokasi mendekati masa pemilu 2024. Kami berupaya maksimal untuk dandani jalan secukupnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Maksimal kita, tetapi gitu lah. Ya motor motor 75, ame digas ke Jupiter ya iso. Karena memang kahanannya gede baru masih untuk penanganan COVID. Tahun 2022 ini desa pun sama, kabupaten sama. Desa itu dana desa 40% masih digunakan untuk BLT. Kabupaten pun sama. Maka kita doakan bersama nanti agar tahun 2023 sudah tidak ada BLT, dana desa pun juga sudah tidak ada BLT, semuanya kembali untuk pembangunan infrastruktur, ben jalan sing elek malah apik, ben lampu sing mati malah urip malih. Ngoten nggih. Ini tugas kami. Ini tugas saya ngabari jenengan karena saya pejabat politik. Sing penting rukun. Nanti tanggal 14 Februari 2023 kurang kalau tengah tahun. Kalau tengah tahun itu tidak lama. 2024, 2024 Februari itu pihak DPR cetak DPR dari wilayah sini, Mas Pranoto semacam hasil survei, mohon maaf tak bocori karena baca positif, tak bocori hasil survei PDI internal itu di dapil sini ada 4 kursi, salah satunya Mas Pranoto nanti jadi, insya Allah, amin. Tepuk tangan. Kenapa harus cetak DPR sebanyak-banyak? Karena DPR punya yang namanya pokok-pokok pikiran resmi, punya usulan, aspirasi yang untuk membangun wilayahnya. Ketika DPR maka semakin banyak dibangun. Jadi ini penting. Kenapa? Karena aspirasi jangan akan segera cepat direalisasikan. Bahwa ibu kepengen bantuan masjid, musola, tempat ibadah, jalan, lampu bisa melalui anggota DPRD dari wilayah Kaliwungu ataupun Gebok. Ini yang tentunya kami berharap cetak dewan sebanyak-banyaknya. Nanti November 2024 ganti pilihan bupati. Ini pilihan DPR atau pilihan bupati kan ceris terus ya. Yang lupa nanti ceris ya. Ini nonton tak betul? Anggur Jokowi mau apa mau lalu sangu ya terus teko Pak Bupati ya terus aja aku jangan apa yang sih terus apa gitu. Jadi ini yang tentunya kami berharap ceris tapi harus yang konsisten. Nanti Pak Bupati itu sudah luar biasa. Oke, tadi Pak terkait sosialisasi tentang cukai ya Pak. Tadi Pak Mas An juga memberikan wejangan ataupun sambutan ya Pak. Nah, sambutan atau wejangan tadi itu saya dengarnya tentang pemilu 2024 Pak. Mungkin bisa disampaikan lagi Pak terkait wejangan Bapak tadi. Saya tentang penggunaan DBHJHT, penggunaan dana bagi hasil cukai, lebih pada pokoknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu paham tentang penggunaan dana cukai yang memang tidak bisa untuk sesuai dengan keinginan masyarakat hari ini. Jadi hari ini keinginan masyarakat pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain sebagainya, termasuk jalan-jalan pertanian. Keinginan masyarakat bagaimana penerangan jalan umum ini terang, lampu yang saat ini banyak padam. Tetapi DBHJHT ini, dana bagi hasil cukai yang kudus memiliki angka cukup besar, tahun ini kita 291 miliar kurang lebih, tidak bisa digunakan itu. Penggunaannya masih pada fokus 40% kesehatan, 10% penegakan hukum, 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini
yang tentunya kami tugasnya memahamkan kepada masyarakat tentang penggunaan DPHJHT ini, biar masyarakat tidak seudon, biar paham, lu Kudus duitnya banyak kok tidak bisa bangun jalan dan lain-lain. Penggunaannya sudah diatur oleh PMK 215 yang terbaru ini dan masih belum bisa untuk sesuai dengan aspirasi masyarakat Kudus. Maka Pak Bupati dan saya berikhtiar kepada pemerintah pusat, khususnya Ibu Menteri Keuangan, agar penggunaan DPHJHT ini bisa digunakan sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakat Kudus. Itu yang tentunya. Tentang posisi saya sebagai jabatan politik, sebagai Ketua DPRD, menginformasikan kepada masyarakat bahwa sebentar lagi ada pemilu, apakah pemilu DPRD, DPD, Presiden. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tetap rukun, untuk tetap saling menjaga silaturahim agar proses pembangunan di Kabupaten Kudus ini lancar, tidak terkendala untuk urusan perbedaan pandangan politik yang tentunya itu nanti akan mengganggu proses kesinambungan pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus. Maka saya tekankan kepada seluruh masyarakat, jagalah silaturahim, jagalah kondusivitas, tetap rukun apapun pilihannya, siapapun pilihannya. Itu yang kami sampaikan. Oke, baik Pak, sejauh ini sendiri untuk dana bagi hasil cukai itu ya Pak, itu sejauh ini pemanfaatannya itu seperti apa Pak? Penggunaan DPHJHT itu sudah diatur PMK 215 tahun 2022 yang tadi saya sampaikan 50% untuk Kesmas. Dari 50% itu 30%-nya, dari 30% itu untuk BLT. Jadi hampir 80 miliar di Kabupaten Kudus ini untuk BLT, untuk BLT buruh rokok. Jadi terus yang 20% untuk pelatihan, termasuk untuk pengembangan sentra industri hasil tembakau. 40%-nya untuk kesehatan, apakah bangun PKD, puskesmas, pustu, rumah sakit, termasuk pemenuhan alat-alat kesehatan, itu yang 40%. Terus yang 10% untuk penegakan hukum, salah satunya juga untuk sosialisasi semacam ini. Maka ini masih belum sesuai, sekali lagi masih belum sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakat, tapi ini aturan yang harus kita jalankan. Baik, untuk kendalanya sendiri nih Pak, apakah dalam pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut ada kendalanya Pak? Kendalanya anggaran terlalu besar, terus penggunaannya diatur, yang misalnya kegiatan penegakan hukum itu ada 10% dari 291 miliar itu kan hampir 30 miliar sendiri. Nah, kegiatannya apa ini kan sulit untuk menggunakan, sehingga tetap di setiap akhir tahun ada silpa yang nanti digunakan untuk tahun berikutnya, dan itu terus numpuk terus selama aturan ini tidak dirubah. Aturan masih seputar 215 itu ya pasti nanti akan ada silpa terus di setiap tahun. Lah itu yang menjadi kendala kami. Kalau itu bisa untuk infrastruktur, ya clear pasti akan habis uangnya. Oke, baik Pak Mas An, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Setelah ini berarti kita akan berkegiatan kemana Pak? Ke DPRD, paripurna. Oke, kita akan rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Kudus ya Pak ya? Ya. Baik, langsung aja mungkin ya Pak. Usai menyelesaikan sosialisasi cukai bersama dengan Bupati Kudus dan Forkompimda,
Mas An melanjutkan agenda berikutnya sebagai Ketua DPRD Kudus, yakni penyelenggaraan rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021. Informasikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sampai saat ini adalah 36 orang dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus, rapat telah memenuhi quorum. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini, Senin tanggal 11 Juli 2022, masa persidangan ketiga, sidang ke-29, tahun sidang 2021-2022, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, agenda rapat paripurna hari ini adalah jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kudus, pada pasal 11 ayat 3 pembicaraan tingkat 1 Romawi huruf A angka 3, dalam hal Ranperda berasal dari Bupati dilakukan kegiatan tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yakin bahwa Bupati Kudus telah menyusun dan menyiapkan naskah jawaban Bupati dengan sebaik-baiknya yang memuat tentang jawaban atas pertanyaan, saran, usulan maupun himbauan-himbauan dan pernyataan sikap yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, tentunya setelah melalui pengkajian yang objektif, cermat dan mendalam sehingga harapan masing-masing fraksi dapat terakomodir. Selanjutnya, untuk efisiensi waktu, kami persilahkan kepada yang terhormat Bupati Kudus untuk menyampaikan jawaban Bupati dimaksud. Kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih dengan adanya pernyataan yang sama atas apresiasi terhadap perolehan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021. Berikut ini kami sampaikan penjelasan sesuai urutan penyampaiannya, yaitu mulai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat sebagai berikut. Pertama, atas pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami sampaikan hal sebagai berikut. Satu, kami sampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap perolehan pendapatan daerah tahun 2021. Dua, ke depan akan terus kami tingkatkan penyerapan belanja daerah agar lebih maksimal sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan dapat mencapai target yang ditetapkan. Tiga, pelaksanaan program dan kegiatan akan kami upayakan lebih optimal dalam pengendalian pelaksanaannya agar bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Empat, kami akan berupaya merealisasikan 9 program visi misi Bupati Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak pandemi COVID-19 yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2021 sangat mempengaruhi implementasi program yang mendukung visi misi Bupati. Namun saat ini kami terus berupaya untuk capainya visi misi tersebut di tahun 2023. Kedua, atas pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya, kami sampaikan bahwa untuk evaluasi kinerja Bupati dapat dilihat pada indikator kinerja utama,
pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 yang meliputi 23 indikator kerja utama. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Kudus yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021. Dan untuk lebih mencermati secara jelas dan mendalam dapat dipertanyakan saat pembahasan di rapat badan anggaran bersama TAPD yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 12 dan 13 Juli 2022 dengan harapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rapat paripurna hari ini telah berjalan tertib dan lancar. Sebelum kami tutup, kami selaku pimpinan DPRD mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin rapat terdapat kekhilafan. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 15.02 waktu Indonesia Barat kami nyatakan ditutup. Oke, tadi setelah melalui sosialisasi cukai Pak, sekarang kita sudah menyelesaikan rapat paripurna ya Pak. Tadi kalau boleh tahu membahas apa saja Pak? Paripurna hari ini tentang pertanggungjawaban Bupati ya, pelaksanaan anggaran tahun 2021. Alhamdulillah dari paripurna hari ini tadi jawaban Bupati atas pelaksanaan APBD tahun 2021 atas pandangan umum fraksi-fraksi. Apa yang menjadi kritik, saran, masukan yang diberikan oleh kawan-kawan anggota DPRD tentunya disambut baik oleh Pak Bupati dan tentunya kami berharap saling sinergi. Kenapa? Karena mempunyai tujuan yang sama. Bupati mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, anggota Dewan pun sama, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya saran untuk ketepatan waktu dalam proses pembahasan anggaran, baik anggaran murni maupun perubahan. Itu pun penting karena pembahasan APBD ini juga ditunggu oleh masyarakat. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan APBD atau penyerapan anggaran. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika APBD sudah didok, APBD sudah disahkan, tinggal masyarakat tinggal OPD menjalankan apa yang sudah diputuskan dalam pembahasan APBD tahun ini, sehingga nanti kalau tepat waktu misalnya Januari sudah mulai pelaksanaan, artinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lebih awal akan ada waktu yang cukup untuk pengerjaan misalnya jalan, jembatan yang tentunya secara kualitas juga akan lebih baik. Ekonomi pun akan berputar sehingga ekonomi akan tumbuh, masyarakat pun akan bisa cepat merasakan itu. Baik, nah setelah rapat paripurna apakah masih ada agenda lainnya Pak hari ini? Saya hari ini mau kegiatan lagi ke Solo. Oke, tapi mungkin saya cukup sampai di sini ya Pak, menemani ya. Bapak dalam berkegiatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Ya. Pak Masan, terima kasih banyak Ya, Pak, saya sudah diizinkan sama-sama. untuk berkeliling bareng Bapak hari ini. Oke, pemirsa, sekian episode Liputan Khusus kali ini dalam berkegiatan mengikuti Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Nah, sampai jumpa di episode Liputan Khusus selanjutnya. Saya Elma Rosana dan sampai jumpa. Terima kasih.